Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab salamnya Rasul. Sedang puasa Syawal atau meragukan saya sebagai mubalik? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Syekhul Karom sesepuh pondok pesantren Al-Falah yang saya hormati beserta beliau, mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dewan guru yang saya hormati, alumni yang saya banggakan. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan, suatu malam Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu sholat isya sendirian di masjid. Selesai takbiratul ihram, datang petani desa bermakmum di belakangnya. Mu'adz bin Jabal tahu ada makmum di belakang, tapi saking semangatnya beliau sholat, di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat Al-Baqarah. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah, Mu'adz bin Jabal membaca surat An-Nisa. Streslah makmum nama. Akhirnya makmumnya minggat, tidak selesai jamaah sama Mu'adz bin Jabal. Selesai sholat, Mu'adz bin Jabal tahu ada makmumnya yang minggat, marah beliau. Keesokan harinya sampai kabar pada telinga si petani tadi bahwa Mu'adz bin Jabal memarahi dia. Merasa malu dimarahi oleh salah satu sahabat tercerdas baginda Nabi. Akhirnya si petani ini mengadu, curhat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, saya itu bukannya tidak mau jamaah sama Mu'adz bin Jabal, terus kenapa kau minggat? Bayangkan saja ya Rasul, rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua baca An-Nisa, saya itu banyak keperluan. Akhirnya Nabi panggil Mu'adz bin Jabal untuk klarifikasi. Ta'azim, benar apa yang disampaikan orang ini Mu'adz, bahwa tadi malam kau imami sholat membaca Al-Baqarah dan An-Nisa? Betul ya Rasul. Giliran Rasulullah Pak yang marah. Kata Rasulullah, anta munafir ya Mu'adz, kau itu penyebab orang lari dari agama Allah. Orang ini tidak mau berjamaah karena kau terlalu lama membaca surat di dalam sholat. Kenapa kau tidak baca surat Al-Lail, Ad-Duha, Asy-Syamsi, atau seperti orang NU Qulhu? Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, sholat jamaah saja jangan terlalu lama, apalagi kalau ceramah. Itu ini sudah setengah 3, kira-kira sampai jam berapa? Sampai jam berapa kira-kira? Sampai jam 5. Kalau sampai jam 5 itu bukan pengajian, Rono. Itu namanya penganiayaan. Saya mau tanya sama Pak saja. Biasanya ibu-ibu itu jujur, Pak. Mbak, ada Mbak baik sih. Mbak, mau yang pendek apa yang panjang? Mbak, mau yang pendek apa yang panjang? Biasanya kalau istri ibu bilangnya mau yang panjang. Waktu ceramahnya maksudnya. Kalau akang-akang itu, Gus tidak penting panjang pendek, yang penting dalam saja. Materinya maksudnya. Hadirin rahimahumullah, ya reuni itu ajang untuk silaturahim dan mengingat mantan. Jadi saya ingin berbagi saja, kita ngobrol saja. Tahun 2010 saya mengikuti visiting student, jadi pertukaran pelajar ke Amerika selama 1 semester. Pulang dari Amerika 2 hari sebelum pulang, saya diajak untuk jalan-jalan di perpustakaan Harvard, Universitas Umar Wahid di Amerika. Harvard itu kalau dari
Saya tertarik dengan satu buku yang sudah usang, ditulis oleh filosof legendaris dari Harvard, namanya Profesor Hull. Judul bukunya itu History and Philosophy of Science. Entah apa artinya, pokoknya gitu saja ya. Nah, di sana saya baca, Pak, kata Profesor Hull, peradaban manusia itu dipengaruhi dengan kalah menangnya dua ideologi besar. Yang pertama, di sisi satu adalah agama, di sisi lain adalah sains atau ilmu pengetahuan. Peradaban manusia ditentukan siapa yang menguasai kedua belah. Beliau memetakan sejarah peradaban dunia sebelum Masehi. Kata beliau, pertempuran, pergolakan, saling kalah mengalahkan antara dua kutub ini, antara sains dan agama, terjadi sekitar 6 abad. Jadi setiap 6 abad pertempuran dua kutub ini terus terjadi. 6 abad pertama sebelum Masehi dimenangkan oleh ilmu pengetahuan, dimenangkan oleh sains. Makanya nyaris 6 abad sebelum Masehi kita tidak mengenal tokoh-tokoh agama. Yang populer, yang terkenal itu adalah tokoh-tokoh filsafat, tokoh-tokoh sains, mulai dari Anaximenes, Thales, Aristoteles, Plato, Zeno, Pythagoras, dan yang lain-lain. Hampir kita tidak mengenal ada tokoh agama yang muncul di 6 abad sebelum Masehi. Lalu masuk Fajar Masehi, dimulai dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Di sini formasi mulai berubah. Sains atau ilmu pengetahuan dominasinya dikalahkan oleh agama dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nyaris di 6 abad Masehi, 6 abad awal Masehi, tidak ada ahli filsafat, tidak ada saintis yang lahir di interval 6 abad itu, karena dominasi agama, gereja wabil khusus itu mendominasi seluruh aspek kehidupan. Makanya sains mati, ilmu pengetahuan tumpul, bahkan dalam catatan sejarah disebut sebagai the dark ages, abad kegelapan, jahiliyah, di mana agama mengalahkan ilmu pengetahuan, mengalahkan sains. Nah, pada abad ke-6 Hijriah menjelang abad ke-7, puncak jahiliyah, puncak abad kegelapan. Ini terkenal bukan hanya perspektif umat Islam tentang abad jahiliyah ini semua ahli mengatakan bahwa penghujung abad ke-6 Hijriah adalah puncaknya abad kegelapan manusia. Meskipun pada saat itu di belahan barat dunia ini, jadi saya tidak akan mengkaji ilmu agama lah. Saya sudah yakin di sini gudangnya ilmu agama. Malu saya kalau bicara itu. Akang-akang dan mbak-mbak juga lebih paham dari saya tentang ilmu agama. Saya hanya bicara tentang peta peradaban dunia, lalu kita posisikan posisi umat Islam sekarang itu di mana, biar kita tahu peta peradaban dunia. Meskipun pada saat itu di belahan barat dunia ini telah berdiri negara adidaya, superpower, Romawi namanya, dengan ideologi Katolik sebagai motor penggeraknya. Pada tataran biasa, tataran kehidupan sehari-hari, Romawi ini telah maju, Pak. Ekonominya, politiknya, budayanya telah maju. Salah satu budaya Romawi kuno yang diadopsi oleh Islam adalah kubah, Pak. Kalau kita melihat di masjid ada kubah, nah kubah itu adalah budaya dan peninggalan arsitektur Romawi kuno. Karena pada masa Sayyiduna Muhammad masjid itu dicepak, Pak, mirip potongan rambut koramil, Pak, dicepak, gak ada variasinya. Baru setelah Islam menaklukkan Romawi,
Di Romawi itu arsitekturnya sudah maju, kebudayaannya telah maju. Untuk memperindah, memperkokoh sebuah bangunan, biasanya kubahnya dibulatkan, kubah. Islam datang menaklukkan Romawi, ternyata tidak menghancurkan kubahnya, tapi mengadopsi kubah disimpan di masjid. Pun pada saat itu di belahan timur dunia ini telah berdiri pula negara adidaya, superpower rival Romawi, Persia namanya. Ideologi agamanya Zoroaster, Majusi. Sudah maju dalam hal ekonominya, politiknya, militer, juga budaya. Salah satu budaya Persia kuno yang diadopsi oleh Islam itu menara, Pak. Kalau kita melihat di masjid ada menara, nah menara itu adalah peninggalan budaya Persia kuno. Kan orang Persia itu agamanya Majusi, penyembah api. Tempat menyimpan api suci yang mereka sembah adalah bangunan kecil nan tinggi, namanya Manarotun, tempat api. Islam datang menaklukkan Persia, ternyata tidak menghancurkan menaranya, tapi mengambil menaranya ditaruh di masjid yang awalnya tempat menyimpan api suci yang disembah oleh Islam, itu diganti untuk menyimpan speaker, Pak. Jadi masjid itu kubahnya dari Romawi, menaranya dari Persia. Ini satu bukti bahwa Islam itu tidak anti terhadap tradisi, selama tradisi itu tidak bertentangan dengan agama. Selama tradisi dan kebudayaan itu tidak diharamkan oleh Islam, wajib kita lestarikan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di dalam surah Al-A'raf ayat 199, Allah dengan tegas mengatakan, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudil afwa, jadilah kau pemaaf, wa'mur bil urfi, dan perintahkan manusia untuk melakukan urf. Mayoritas ulama ahli tafsir mendefinisikan urf dalam ayat ini adalah tradisi sebuah negeri, kebudayaan sebuah bangsa yang tidak bertentangan dengan agama. Ini satu modal sebenarnya kenapa Islam bisa diterima di seluruh pelosok dunia, karena Islam mempunyai konsep bagaimana memandang sebuah tradisi. Hari ini akang-akang kita melihat bukan banyak sih sebenarnya, sedikit tapi berisik. Ada sebagian kecil saudara-saudara kita yang memandang bahwa setiap kebudayaan, setiap tradisi yang tidak ditemukan pada zaman Nabi dianggap mengancam Islam, dianggap harus diberangus, bid'ah. Salah satunya tradisi halal bihalal. Jangankan tradisi halal bihalal yang mengundang orang banyak, Pak. Praktek keberagamaan kita sehari-hari saja tak lepas dari kritikan-kritikan mereka. Beberapa waktu yang lalu viral di media sosial, di YouTube. Jadi kalau dulu belajar agama itu qiraatul kutub, sekarang itu qiraatul YouTube, berpindah. Jadi baca YouTube bukan kata. Nah, viral di media sosial itu ada seorang ustadz yang bilang begini, praktek keberagamaan umat Islam di Indonesia itu sudah jauh menyimpang dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Saya terus perhatikan mau bicara kemana ini orang. Lalu dia menyebutkan salah satunya adalah praktek sholat masyarakat muslim di Indonesia. Mengusap wajah setelah sholat, kata dia itu. Mengusap wajah setelah sholat, kata dia itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Itu bid'ah. Kita kan diajari oleh guru-guru kita, setelah salam ke sebelah kiri kita pegang ubun-ubun atau langsung mengusap wajah sambil berdoa, asyhadu alla ilaha illa huwa rahmanur rahim, Allahumma dhib aniyal hamma wal hazan. Nah, kata si ustadz ini, mengusap wajah seperti itu tidak dicontohkan Nabi, itu bid'ah. Lalu saya jawab di kolom komentarnya itu, Ustadz, bukan tidak dicontohkan Nabi, Anda saja yang belum tahu hadisnya. Bukan tidak ada dari sananya, memang Anda saja yang belum pernah ke sana. Kiai kita, guru kita tidak mungkin mengamalkan apalagi mengajarkan sesuatu tanpa mempunyai dalil yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengusap wajah setelah sholat itu hadisnya banyak sekali.
Anda bisa baca di dalam Mu'zamul Awsat, kitab hadis yang ditulis oleh Imam At-Tabrani. Bisa juga ditemukan di dalam Mazmaz Zawaid, kitab hadis yang ditulis oleh Al-Haythami. Di sana jelas meriwayatkan sebuah hadis hasan dari Anas bin Malik. Kata Sayyidina Anas bin Malik, setelah Nabi salam ke sebelah kiri, beliau pegang ubun-ubunnya, kadang langsung mengusap wajahnya sambil berdoa, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim, Allahumma dhib anniyal hamma wal hazan. Mirip seperti praktek dan doa yang kita terima dari lisan guru-guru kita yang mulia. Yang bid'ah itu, yang tidak dicontohkan Nabi itu adalah mengusap wajah orang lain setelah sholat, Pak. Ini yang tidak boleh. Setelah kita salam itu Kang Hakim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini yang tidak boleh, Pak. Apalagi di santri-santri milenial, kalau praktek beragama itu harus sesuai dengan contohnya. Jadi termasuk mengusap wajah juga, jangan mentang-mentang lagi rusuh, lagi cepat-cepat, lebih buru-buru gitu kan. Salamnya mengusap wajahnya tidak sesuai dengan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu juga sama, tidak dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu pegang ubun-ubun atau mengusap wajah, jadi bukan kisbay, Pak. Nah ini penting kita perhatikan. Banyak lagi lah, sekarang itu lagi musim tradisi. Nah yang menarik itu kemarin ada seorang ustadz viral, Gus, di media sosial itu ditanya sama jamaahnya, ini bedanya mubalik sekarang dengan ulama salaf. Kata Imam Asy-Syafi'i di dalam Manaqibus Syafi'i karya Al-Baihaqi, beliau bilang begini, saya lama bermulazamah dengan Imamun Al-Malik bin Anas. Dari satu halaqah tidak pernah kurang 100 pertanyaan yang dilontarkan oleh jamaah kepada beliau. Tapi dari 100 pertanyaan itu Imam Malik tidak pernah menjawab lebih dari 4 pertanyaan. 96 pertanyaan yang lain beliau selalu jawab, ma'adri, saya tidak tahu, tanyakan kepada Kiai Ani. Saya tidak tahu, tanyakan sama ulama ini. Ketawaduan Imam Malik bin Anas. Kalau mubalik sekarang kan sebaliknya, malah nantang pertanyaan, Pak. Ada yang perlu ditanyakan gitu kan. Itu bedanya. Kalau Imam Malik itu 100 pertanyaan dijawab tidak pernah lebih dari 4 pertanyaan. Kiai sekarang tidak ada pertanyaan pun ditantang gitu kan. Nah ini yang perlu kita kembalikan manhaj salaf kita. Nah kata si Ustadz itu ditanya, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya tiup lilin kalau ulang tahun itu? Biasanya kan ada tradisi tiup lilin di ulang tahun itu. Si Ustadz itu dengan pede mengatakan haram. Itu kebiasaan Majusi. Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata dia. Siapa orang yang menyerupai satu kaum, maka bagian dari kaum itu. Meniup lilin adalah kebiasaan Majusi. Jadi kalau ada orang Brebes tiup lilin berarti masuk Majusi. Tidak berselang lama dari fatwa Ustadz Kondang itu, malam-malam di rumah saya mati lampu, Pak. Lampu emergensi berhalangan, akhirnya terpaksa saya nyalakan lilin. Tidak lama dari sana listriknya nyala kembali. Saya mau tiup itu lilin, teringat fatwa si Ustadz tadi bahwa tiup lilin itu Majusi itunya. Akhirnya saya injak dengan emosi itu lilinnya, Pak. Nah hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum ini, Pak, hadisnya bermasalah. Jadi bukan hanya SK saja yang bermasalah, Gus, hadis juga ada yang bermasalah ternyata. Kata Al-Imam Syah Waliuddin Al-Iraqi, Syah Waliullah Ad-Dahlawi ya, ulama ahli hadis abad ke-18, kebanggaan kerajaan Islam Mughal dari India. Syah Waliuddin Ad-Dahlawi itu Delhi, menulis kitab judulnya Hujjatullah Al-Balighah. Udah ada yang baca santri di sini? Belum? Udah ada yang punya? Kalau belum nanti saya bagi gratis kitabnya, PDF-nya. Nah, kata Syah Waliullah Ad-Dahlawi, hadis man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, menurut penelitian para ulama hadis, mayoritas ulama ahli hadis menghukumi hadis ini sebagai hadis idtirab, mudtarib,
Mudhorib ini salah satu penyebab kualitas hadis menjadi dhaif, dan mayoritas ulama mengatakan hadis dhaif itu tidak sah dijadikan pegangan dalam berfatwa. Kalau untuk takmilul amal boleh, tapi untuk dijadikan pedoman dalam berfatwa tidak bisa. Jadi menghukumi sesuatu haram dengan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum tidak sah secara usul fikih. Kedua, kalau hadis man tasyabbaha biqaumin ini dianggap sahih, kata beliau, dua kriterianya. Satu, tasyabbuh menyerupai sebuah kaum biniyatit tasyabbuh, memang niatnya mencontoh. Kedua, tasyabuh di dalam hal yang dilarang oleh agama, baru man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum dipakai. Kalau secara liberal, secara bebas mengartikan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, dalam Sahih Bukhari diriwayatkan, kata Aisyah, dulu Rasulullah kalau menyisir rambutnya ketika di Mekah, beliau kalau menyisir rambutnya ke belakang, Kang, seperti artis Mandarin Chow Yun Fat kalau dulu itu ke belakang. Lalu Nabi hijrah ke Madinah, Nabi melihat rabi-rabi Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi itu kalau menyisir rambutnya bukan ke belakang, tapi ke kiri dan ke kanan, dibelah dua. Dari saat itu sampai beliau wafat, kata Aisyah, kalau menyisir rambutnya dibelah dua seperti saya, Pak. Rawahu Bukhari, Pak. Coba lihat, bahkan di ujung hadis itu ada tambahan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fi ma lam yu'mar fi. Nabi itu senang mengikuti, senang mencontoh perilaku ahlul kitab dalam sesuatu yang tidak diharamkan oleh agama. Jadi santai sajalah. Jadi ini potongan rambut sunnah kalau istilah sekarang itu, Pak. Tapi sayang pamornya kalah dengan hadis jenggot, Pak. Padahal kualitas hadisnya lebih sahih hadis rambut Nabi dibelah dua sebenarnya. Tapi kenapa yang populernya sunnah Nabi itu jenggot? Karena biasa yang semangat ceramah tentang jenggot sunnah Nabi biasa kepalanya botak-botak, Gus. Ya coba lihat di YouTube itu, ya mubalik-mubalik salafi itu yang jenggotnya panjang-panjang biasanya botak-botak, Pak. Pindah dari kepala ke dagu rambutnya itu. Jadi kalau mereka pure menyampaikan hadis riwayat Bukhari ini bahwa Nabi rambutnya dibelah dua, malu mereka itu karena kepalanya tidak ada rambutnya. Jadi alasannya pindah ke jenggot. Nah, ini satu bukti bahwa Islam itu tidak anti tradisi. Nah, nanti kita bahaslah lain kali bagaimana posisi Islam terhadap tradisi. Nah, yang menarik, meskipun dua negara ini telah maju, tapi mereka berdua tetap tidak bisa keluar dari kubangan jahiliyah. Saya tidak akan bahas jahiliyah di Romawi dan di Persia lah, terlalu sore. Saya ingin fokus di antara Persia dan Romawi, Kang. Di tengah-tengahnya ada Jazirah Arabia, ada masyarakat Arab, dan masyarakat Arab pada saat itu sudah sangat sempurna jahiliyahnya. Kalau di Persia, di Romawi sudah punya agama resmi negara sebagai pemersatu bangsanya. Di Jazirah Arabia itu beda kelurahan, beda Tuhan, Pak. Misalkan RW 01 Tuhannya itu cebong gitu kan. RW 02 Tuhannya itu kampret gitu kan. Makanya kita baca di dalam sejarah musim haji zaman jahiliyah itu adalah kesempatan, momen di mana setiap suku di masyarakat Arab berlomba memamerkan berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan lalu ditaruh di dalam Ka'bah. Makanya ketika Futuh Mekah, Rasulullah menghancurkan 360 berhala di dalam Ka'bah. Itu 360 berhala yang dianggap Tuhan oleh setiap suku di masyarakat Arab. Agama resmi belum ada, kitab suci belum mengenal, perzinahan difasilitasi, prostitusi terselubung itu difasilitasi di masyarakat jahiliyah. Dalam Sahih Bukhari, Siti Aisyah memberikan informasi. Kata beliau, dulu ketika zaman jahiliyah di sekitar Masjidil Haram sekarang itu telah banyak berdiri kamar-kamar kecil, warung remang-remang yang ada tanda di atas pintunya semacam harga perempuan yang ada di dalamnya. Sudah dibanderol kalau istilah kita, kan. Pantau sebelah sini bandrolnya 80 juta.
dalam kurung artis muda. Pintu pojok sana 7.500, dalam kurung nenek-nenek sisa corona 7.500. Jadi prostitusi terselubung itu warung remang-remang biasa di masyarakat jahiliyah. Jadi kalau hari ini di Brebes masih ada warung remang-remang, nah itu warung peninggalan jahiliyah. Perjudian merajalela, korupsi sudah jadi budaya. Jangan dikira korupsi itu adalah penyakit manusia modern. Di dalam Sahih Muslim juz kedua ada satu bab judulnya Hudayal Umal. Hudayal Umal itu artinya gratifikasi, suap menyuap. Kan gratifikasi itu bagian dari tindak pidana korupsi. Jadi kalau hari ini ada orang yang masih saja korupsi, jangan-jangan dia itu keturunan jahiliyah. Terbayang gak oleh akang dan mbah-mbah, di tengah kondisi masyarakat yang belum mengenal kitab suci, tidak ada agama pemersatu, perzinahan difasilitasi, perjudian merajalela, korupsi sudah jadi budaya. Dari rahim Siti Aminah lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak akan menjadi nabi dan rasul terakhir. Di tengah kondisi masyarakat seperti ini, Sayyiduna Muhammad lahir, tumbuh, berkembang dan dewasa. Secara pribadi, secara nurani, Sayyiduna remaja itu berontakan. Beliau yakin bahwa tradisi masyarakat ini adalah tradisi bejat, jangan sampai berlanjut apalagi diwariskan kepada anak cucu. Hanya satu kata, lawan, tuman. Sayyiduna remaja berontak ingin merubah tatanan sosial masyarakatnya. Tapi di satu sisi beliau ingin merubah masyarakat, di sisi lain beliau bingung bagaimana cara merubahnya. Karena Rasulullah itu kan tidak pernah sekolah seperti kita sekarang. Kuliah S1, S2, S3, S campur, S apa lagi mbak? S teler. Sayyiduna itu ummi, makna masyhurnya tidak bisa baca tulis. Jadi satu sisi ingin merubah masyarakat, di sisi lain beliau bingung bagaimana cara merubahnya. Kalau istilah kita itu ingin hati memeluk gunung, apa daya gunung meletus. Makanya di dalam surat Ad-Duha ada ayat wa wajadaka dhallan fahadha. Nah, dholan dalam surat Ad-Duha itu artinya bingung, bukan sesat. Kan kemarin itu ada di Jawa Barat itu mubalik viral dalam ceramahnya, semua manusia pernah sesat termasuk Nabi Muhammad. Sebelum mendapatkan wahyu beliau berada dalam kesesatan. Ini Allah yang bilang wa wajadaka dhallan fahadha. Di Jawa Barat, di kampungnya ketua alumni, ada yang bicara seperti itu. Dholan dalam surat Ad-Duha itu artinya bingung bagaimana merubah masyarakat. Nah, akhirnya di dalam suasana kebingungan ini, Sayyiduna Muhammad sering bermeditasi, bertahanus, bertapa di Gua Hira untuk memikirkan solusi terbaik merubah masyarakat. Tapi saya mau tanya dulu lah sama teteh-teteh sama mbak-mbak. Mbak, Rasulullah dengan Siti Khadijah itu beda berapa tahun usianya? Ayo saya cek. Acung tangan kalau betul, nanti dikasih hadiah oleh ketua alumni. Ada yang senyum-senyum jawabnya itu kan. Ada jawabannya yang paling islami. Wallahu a'lam bishawab. Ini jawaban yang luar biasa. Tapi ada lagi yang lebih parah, biasanya di dekat pintu itu ketika ditanya Khadijah dan Sayyiduna itu beda berapa tahun usianya, malah berbisik sama sampingnya, jangan dijawab, nanti juga dikasih tahu sendiri gitu. Siti Khadijah saat ditikah oleh Sayyiduna itu usianya 40. Rasulullah waktu menikahi Siti Khadijah usianya 25 tahun. Jadi Khadijah itu 15 tahun lebih tua daripada Sayyiduna Muhammad. Tapi mbak, saya baca hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, meskipun Siti Khadijah 15 tahun lebih tua, kalau beliau duduk berdampingan dengan Sayyiduna Muhammad tak terlihat beda usia, seperti seusia. Ini artinya apa? Khadijah itu istri yang pandai merawat diri sehingga tampak 15 tahun lebih muda.
Ini contoh buat mbak-mbak ya. Contohlah Siti Khadijah, istri yang pandai merawat diri agar suami tidak melirik ke lain. Tapi biasanya istri kita itu Bu sebaliknya. Ada ibu-ibu usianya 10 tahun lebih muda dari suaminya, lalu berdampingan kayak antuaan istrinya itu. Kalau istilah orang Tasik itu namanya ibu-ibu bermutu, bermuka tua gitu kan. Yang kedua, ketika Sayyiduna Muhammad di Gua Hira, tercatat dalam sejarah itu tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Nih, awal abad ke-7, awal abad selesai abad ke-6 memasuki abad pencerahan, abad ke-7. Di tengah keheningan malam, Sayyiduna Muhammad seorang diri di Gua Hira, berurai air mata, menatap dengan penuh sedih ke seantero kota Mekah. Pada saat ini fahada, Allah memberikan petunjuk, Allah pecah kebingungan Rasulullah selama ini dengan mengutus sesosok makhluk yang belum pernah dikenal sebelumnya oleh beliau. Tiba-tiba Rasulullah sedang duduk termenung bersedih hati seorang diri di Gua Hira, ada makhluk asing memeluk erat Sayyiduna dan menyuruh Iqra, baca. Kita tahu jawaban Sayyiduna itu refleks ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Terus berulang-ulang sampai akhirnya lisan Sayyiduna ditutup oleh makhluk itu, lalu si makhluk tersebut membacakan kalimat-kalimat yang belum pernah didengar oleh Sayyiduna sebelumnya. Kata makhluk itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil 'allamal insana malam. Enak bener ya jawabnya, akhir saja. Kholaq, alaq, kolam, ya'lam. Setelah membacakan kalimat-kalimat ini, makhluk itu pun menghilang dari hadapan Sayyiduna. Kalau istilah anak muda sekarang, makhluk itu datang tak diundang, pulang tak diantar. Bukan jai langkung mbak, ini malaikat Jibril namanya, bukan jai langkung. Sebagai manusia biasa, Sayyiduna Muhammad ketakutan, Kang. Kebayang oleh kita, seorang diri tengah malam di tengah gunung, tiba-tiba ada yang begini. Sayyiduna Muhammad ketakutan, melarikan diri langsung ke rumahnya. Datang ke rumahnya dalam keadaan ketakutan, saking takutnya menggigil seperti kedinginan. Dibukakan pintu oleh istri tercinta, terlihat suami seperti kedinginan. Khadijah bawa Sayyiduna ke kamar lalu disimuti. Di dalam selimut Rasulullah curhat, Pak, ketakutan. Barusan di Gua Hira ada yang begini. Hatinya resah, perasaannya gelisah, ketakutan menghantuinya. Dan Mbak tahu, ketika hati Sayyiduna resah, perasaannya gelisah, ketakutan menghantuinya, tiba-tiba keluar dari lisan istri tercinta kalimat-kalimat yang menyejukkan hati suami seperti embun menghujani bumi. Kata Siti Khadijah itu, suamiku, aku mengenalmu bukan 1-2 tahun, aku mengenalmu puluhan tahun. Kau itu orang baik, ucapan, perilaku, dan statusmu di Facebook belum pernah menyinggung orang. La takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan bersedih. Yang terjadi barusan di Gua Hira adalah kebaikan karena kau orang baik, suamiku. Tenang langsung, Mbak. Mana hati Sayyiduna itu? Pertanyaannya, siapa yang menenangkannya? Khadijah. Poin selanjutnya, Siti Khadijah itu istri yang pandai menenangkan hati suami. Ini sudah ada yang punya suami? Ada belum? Udah, saya tanya sama yang sudah punya suami. Selama ibu punya suami, ibu sering menenangkan hati suami atau sering bikin pusing perasaan suami? Kebayang Gus, kalau ibu-ibu zaman sekarang yang jadi Siti Khadijah, ketika Sayyiduna Muhammad pulang dalam ketakutan, menggigil, barusan di Gua Hira ada yang begini-begini. Jawabannya pasti begini, bapak sih keluyuran tiap malam, diam di rumah, kenapa sih? Makanya malah stres suaminya itu.
Makanya karena Khadijah itu istri yang pandai merawat diri, pandai menenangkan hati suami, ketika Allah ambil Siti Khadijah dari kehidupan sang Nabi, Siti Khadijah wafat, Rasulullah sedihnya luar biasa Pak, ditinggal wafat oleh istri tercinta. Bahkan tahun wafatnya Khadijah dalam sejarah dikenal sebagai Amul Huzni, tahun duka cita, di mana Sayyiduna Muhammad sedihnya luar biasa ditinggal wafat oleh istri tercinta. Saya tanyalah sama ibu-ibu yang sudah punya suami, Bu, kalau ibu wafat duluan, kira-kira suami ibu sedih atau gembira, Bu? Kebayang ibu selesai ditahlilkan 7 hari, suami ibu itu panggil anak perempuan paling tua, teteh sini, bapak mau wasiat. Kenapa Pak? Sekarang mamah telah almarhum, bapak titip kalau kelak teteh dewasa, kalau kelak teteh punya suami, awas ya jangan seperti almarhum ibu kamu. 20 tahun bapak berumah tangga dengan almarhum, perasaannya itu sering nyakiti hati bapak saja. Tapi alhamdulillah pertolongan dari Allah, mamah kamu itu pondok umur ya. Itu pertolongan dari Allah pada bapak. Soalnya kalau ibu kamu panjang umur, penderitaan bapak itu pasti lebih panjang gitu. Buktinya setelah selesai ibu kamu ditahlilkan 7 hari, nah lihat tensi darah bapak kan jadi normal sekarang itu. Makanya pada ibu-ibu contohlah Siti Khadijah. Kebayang Bu sama kita, istri yang pandai merawat diri, istri yang pandai menenangkan hati suami, istri satu-satunya dicatat. Khadijah itu istri Nabi satu-satunya Pak. Karena selama Siti Khadijah hidup, Rasulullah itu tidak berpoligami. Baru Nabi Muhammad berpoligami setelah Siti Khadijah wafat. Ini bekal mbak-mbak untuk menghadapi suami yang ngebet poligami dengan alasan sunnah Nabi. Misalkan besok hari itu suami ibu bilang sama ibu, "Mah, ternyata kita itu wajib ya mencontoh Rasulullah." "Ya iyalah bapak itu." "Memangnya kenapa?" "Enggak, kira-kira mama ngedukung enggak kalau bapak menyontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Kata ibu itu, "Ya maksud bapak apa?" katanya. "Ya mau poligami." katanya. Nah mbak itu, ibu itu jangan dulu emosi. Monggo Pak kalau mau poligami, karena itu diperbolehkan oleh agama. Tapi kalau betul bapak poligami ingin mencontoh Nabi, ada satu syaratnya, jangan lupa Pak. "Loh kok satu murah amat, apa mah?" "Langkahi dulu muayat saya," gitu kan. Karena Nabi berpoligami itu setelah istri pertamanya wafat. Jadi kepada akang-akang yang ngebet ingin poligami, saya anjurkan dari sekarang rajin-rajin berdoa kepada Allah agar istrinya cepat. Oke. Cepat soleh. Nah, saya ingin garis bawahi, saya di awal menyampaikan ini baru mukaddimahnya loh Kang. Saya awali materi pengajian kita kali ini dengan pemetaan Profesor Hull tentang percaturan pertempuran antara sains dan agama. 6 abad sebelum Masehi dimenangkan oleh ilmu pengetahuan. Sains agama kalah waktu itu. 6 abad pertama Masehi dimenangkan oleh agama, sains dikebiri. Ya. Di awal abad ke-7 Hijriah ini dikenal dengan mulai abad pencerahan, dimulai dari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyiduna Muhammad bingung bagaimana merubah tatanan masyarakat, Allah mengatakan, "Iqra Muhammad, kalau kau ingin memperbaiki masyarakat, kalau kau ingin merubah umat, kalau kau ingin membawa manusia minaz zulumati ilan nur, langkah pertama yang harus kau lakukan adalah Iqra, baca, pelajari, amati, cerdaskan umat." Mencerdaskan umat adalah langkah pertama Sayyiduna dalam memperbaiki umat. Mencerdaskan bangsa adalah langkah pertama untuk memperbaiki bangsa di masa yang akan datang. Karena Rasulullah paham tugas pertamanya adalah mencerdaskan, makanya Sayyiduna Muhammad banyak sekali memotivasi kita umatnya agar rajin tolabul ilmi. Misalkan hadis masyhur itu Nabi bilang, tidaklah satu kaum berkumpul di satu majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah
disampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, illa haffat alaihimul malaika, kecuali majlis itu dinaungi dengan sayap-sayap malaikat yang sedang memohonkan ampunan kepada Allah agar dosa orang yang berada di tempat itu diampuni sebelum mereka bubar. Saat ini malaikat sedang mendoakan kita semua, mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang nanya, "Ya Rasul, mohon maaf, apa? Ini ada kasus." Kasusnya gimana? Ada satu orang hadir di majelis ilmu tapi bukannya mendengarkan ilmu. Lalu bagaimana? Malah tidur ya Rasul. Bagaimana kondisinya? Apakah diampuni juga oleh oleh Allah? Kata Rasul, yang tidur di pengajian pun tetap didoakan oleh malaikat. Ini kabar gembira sebenarnya bagi Anda yang suka tidur ketika pengajiannya. Ternyata kita masih tetap didoakan oleh malaikat. Nah, yang menarik itu Pak, ketika Sayyiduna Muhammad mendapatkan tugas pertama, Iqra, baca, di dalam ilmu balaghah kita paham, kalau ada amr tapi kedepannya tidak ada objek, tidak ada maf'ul bih, ini menandakan yufidul am, menandakan umum. Iqra kedepannya tidak ada objek, beda dengan ayat yang lain. Iqra kitabah, baca kitabmu. Tapi dalam wahyu pertama ini sengaja Allah buang maf'ulnya, baca. Artinya apa? Baca saja semua yang terhampar di permukaan bumi ini, baik nanti ayat-ayat Qur'aniyah yang akan segera diturunkan kepada Nabi Muhammad ataupun ayat-ayat kauniyah yang terhampar di semesta ini. Ini satu prinsip di dalam Islam, tidak ada dikotomi ilmu dan agama di dalam Islam. Tidak ada istilah ilmu agama, ilmu umum. Semua ilmu itu perlu kita pelajari. Kenapa? Karena kekurangan umat Islam hari ini, kata Syekh Tontowi Jawahari di dalam tafsir Al-Jawahirnya, beliau mengatakan wan naqsu fil muslim itsnan, kekurangan di umat Islam yang menyebabkan umat Islam tertinggal, termarginalkan oleh umat-umat yang lain di kancah peradaban global hanya dua. Satu, ilmu, kedua al-ittihad. Satu, umat Islam kurang ilmu, dua, umat Islam kurang kompak. Ilmu inilah penyebab pertama umat Islam mundur. Padahal di awal 6 abad pertama Islam muncul Pak, abad ke-7 sampai abad ke-13, umat Islam dengan semangat Iqra bismi rabbiknya telah merubah peradaban dunia, sehingga merubah peradaban dunia yang dulunya dalam tataran abad ke-8 memasuki fajar penyongsongan. Istilah Eropa itu Renaissance, abad pencerahan, abad kebangkitan Eropa kedua atas jalan, atas peran umat Islam. Adik, mbak-mbak atau akang-akang, kalau kita baca ulama salaf ya, paling tidak ulama abad ke-7 Hijriah saja, abad 1, 2 sampai ke-7 Hijriah, itu ulamanya multi talent. Ibnu Rus misalkan, kita mengenal di pesantren Ibnu Rus itu sebagai fuqaha yang luar biasa dengan magnum opusnya Bidayatul Mujtahid. Bagi saya yang mempelajari filsafat, Ibnu Rus itu filosof luar biasa dengan karya-karya filsafat, bahkan disebut sebagai al-muallimus tsani, filosof kedua setelah Aristoteles. Kalau baca nanti Tahafutut Tahafut, tulisan Ibnu Rus mengkantar Tahafutul Falasifahnya Al-Ghazali, kita akan melihat Ibnu Rus itu filosof luar biasa. Tapi ternyata di samping beliau sebagai seorang fuqaha, filosof, beliau juga seorang dokter. Di samping itu, di dalam kitabnya Fususul Hikam, beliau menampakkan dirinya sebagai sufi besar. Jadi Ibnu Rus itu sufi iya, fuqaha iya, filosof iya, dokter juga sama. Nah inilah yang menginisiasi, yang memberikan inspirasi bagi guru-guru kita untuk memadukan antara pendidikan salafiyah, pendidikan pesantren salaf, dengan pendidikan lembaga pendidikan umum seperti ya SD, SMP dan seterusnya. Kenapa? Kita perlu memadukan, perlu mengintegralkan antara Iqra
sebagai simbol ilmu pengetahuan, dengan bismi rabbik sebagai keagamaan. Makanya pertempuran ketiga, kata Profesor Hull, dengan sosok Sayyiduna Muhammad yang awalnya sains memusuhi agama, periode berikutnya agama menghancurkan sains, pada periode ketiga ini dengan sosok Nabi Muhammad dikawinkan, dipadu-padankan. Agama memerlukan ilmu pengetahuan supaya bisa lebih disampaikan, ilmu pengetahuan perlu agama agar tidak salah sasaran, dipadukan dengan Iqra bismi rabbik. Makanya periode ketiga ini periode harmonisasi antara agama dan sains, disimbolkan dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Periode keempat, 6 abad keempat, mulai dari abad ke-14 sampai abad ke-20, ini kembali lagi dominasi sains, dominasi ilmu pengetahuan dan mencampakkan agama. Dimulai dengan Renaissance, kalau bahasa Prancis itu Renaissance, kebangkitan kedua, abad pencerahan Eropa, di mana ilmu pengetahuan bangkit, agama dicampakkan, bahkan populer di masyarakat Eropa pada saat itu, karena umat Islam dimulai abad ke-14 berada pada masa kegelapan kan. Umat Islam kembali pada abad kegelapan, ilmu pengetahuan dikuasai oleh non muslim, umat Islam termarginalkan, yang maju adalah umat non muslim Eropa, dan sayangnya Eropa mencampakkan agama, bahkan terkenal pada abad ini agama sebagai candu bagi masyarakat. Agama dicampakkan, memasuki abad ke-21, di penghujung abad ke-20 manusia modern paham agama dihilangkan. Ketika sains tanpa agama, yang ada adalah monster-monster yang justru yang justru mencampakkan manusia dari kemanusiaannya, dimulai dengan ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Dari akhir abad ke-20 masyarakat modern sadar bahwa pentingnya keagamaan. Makanya kalau kita jalan-jalan ke Eropa, ke dunia barat lah, ke Eropa atau di Amerika, sekarang ini adalah pajar pencerahan, pajar di mana orang-orang Eropa dan Amerika, orang-orang barat mulai melirik agama sebagai labuhan, karena mereka sudah bosan, sudah muak, sudah merasakan bagaimana pahit getirnya ilmu pengetahuan tanpa tuntunan agama. Abad hari ini adalah abad agama diperlukan lagi oleh masyarakat dunia, dan yang paling menarik itu mereka melirik kepada Islam sebagai satu-satunya agama yang bisa mengkomunikasikan, yang bisa mengharmoniskan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Tapi sayangnya perasaan dan harapan ini dicederai, dikotori oleh gerakan-gerakan Islam radikal yang mencoreng nama baik Islam di mata dunia. Dengan lahirnya ISIS, dengan terorisme atas nama Islam, akhirnya masyarakat barat mulai berpikir ulang untuk menjadikan Islam sebagai penuntun bagi ilmu pengetahuan. Tanggung jawab kita bersama sebagai umat Islam, tanggung jawab kita bersama sebagai alumni pondok pesantren untuk menunjukkan kepada dunia bahwa yang dilakukan oleh teroris yang mengatasnamakan Islam itu adalah pembajak terhadap Islam itu sendiri. Islam secara pure, Islam secara murni mendialogkan rahmatan lil alamin. Tanggung jawab kita. Makanya saya sangat setuju sekali ketika di satu pondok pesantren diadakan juga lembaga pendidikan formal. Kenapa? Ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Islam itu benar mampu mensinergiskan, mampu mengharmonisasikan antara agama dan ilmu pengetahuan. Contoh sejarah telah menunjukkan bagaimana abad ke-7 sampai abad ke-13 dunia tercerahkan dengan konsep Iqra bismi rabbik yang digaungkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggung jawab kita bersama para santri,
para alumni pondok pesantren untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Islam itu adalah benar, rahmat bagi semesta. Islam itu adalah jalan satu-satunya yang mampu membimbing ilmu pengetahuan agar tidak salah arah, membimbing ilmu pengetahuan agar tidak menjadi monster yang justru membuat manusia merana. Hadirin rahimakumullah, gak usah panjang-panjang lah. Saya ingin mengingatkan satu, solusi Sayyidina Muhammad dalam merubah peradaban dunia adalah mencerdaskan umat. Makanya mari kita doakan mudah-mudahan alma mater yang kita cintai ini semakin hari semakin berkembang. Guru-guru kita doakan mudah-mudahan panjang usia, sehat, berkah ilmu harta dan keluarganya. Kenapa? Hanya di lembaga pendidikan inilah, hanya di pundak para guru itulah kita titipkan nasib umat, kita titipkan nasib bangsa di masa yang akan datang. Ingat, mencerdaskan umat adalah langkah pertama Sayyiduna dalam memperbaiki umat ini. Terakhir, saya ingin kutip wasiat dari Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam Fathur Rabbani wal Faid Ar-Rahmani. Kata beliau, zihabu dinikum bi arbaati asya, hilangnya agama, lentur dan lunturnya agama dari jiwa kalian bi arbaati asya, dengan 4 hal. Annakum, pertama, annakum la ta'maluna bima ta'lamun. Penyebab pertama hilangnya agama dari diri kita karena kita tidak mengamalkan ilmu. Kedua, kita beramal tanpa dasar ilmu, kita berkomentar tanpa dasar ilmu. Yang ketiga, kita sering menghalangi orang mencari ilmu. Keempat, kita malas mencari ilmu. 4 penyebab hilangnya agama dari diri kita, kata Kangjeng Syekh. 1, karena kita tidak mengamalkan ilmu. Kedua, kita beramal tanpa dasar ilmu. Keempat, kita sering menghalangi orang mencari ilmu. Keempat, kita sering malas mencari ilmu. Poin utamanya kembali pada ilmu, dan ilmu dicari dengan Iqra bismi rabbik. Mudah-mudahan dengan acara halal bihalal silaturahim ini kita bisa saling menyemangati, saling mensupport, saling menyadarkan bahwa ilmu adalah langkah pertama kita dalam membawa perbaikan di masa yang akan datang. Lembaga pendidikan alma mater kita khususnya adalah satu-satunya harapan kita untuk dijadikan sebagai motor penggerak membawa perubahan umat yang lebih baik. Hadanallahu wa yakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.